Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsa dengan NIM 055 dari kelompok 3. Materi kali ini yaitu teori konsumsi Islami. Yang pertama, ada dasar hukum konsumsi, yaitu kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif sebatas hak pakai. Konsep perilaku konsumsi Islam tidak boleh boros dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan. Selanjutnya ada fungsi utility. Yang pertama, completeness. Bila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu dapat menentukan secara tepat di antara tiga kemungkinan. Misalnya, A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada A, atau A dan B sama-sama baik. Yang kedua, transitivity. Konsumen cenderung lebih menyukai suatu produk jika mereka telah mencoba produk lain dari kategori yang sama. Misalnya individu membeli es teh di tempat A, lalu suatu hari dia ingin membeli es teh kembali tetapi di tempat yang berbeda yaitu tempat B. Ternyata ada orang yang bilang bahwa di tempat C es tehnya lebih enak. Karena dia penasaran, akhirnya dia mencoba. Setelah mencoba dari ketiga tempat tersebut, ternyata individu tersebut lebih menyukai es teh di tempat yang pertama yaitu tempat A. Selanjutnya ada continuity. Konsumen mengatakan A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti lebih disukai daripada B. Misalnya, ada seseorang diberikan pilihan memilih antara merek Yamaha atau Suzuki. Karena dia menyukai Suzuki, maka ia akan memilih segala jenis merek Suzuki daripada semua jenis merek Yamaha, walaupun Yamaha kualitasnya lebih tinggi atau lebih unggul. Selanjutnya ada kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan kepuasan yang sama. Contoh dari kurva indifferent yaitu perbandingan antara tas dan sepatu. Misal seseorang pada bulan ini membeli 10 tas dan 2 sepatu. Pada bulan berikutnya dia membeli 5 buah tas dikarenakan pada bulan sebelumnya sudah membeli cukup banyak tas. Dikarenakan uang dia masih sisa banyak, akhirnya dia menambah pembelian sepatu menjadi 4 buah. Pada bulan berikutnya, dia membeli tas lagi sebanyak 2 buah dikarenakan pada bulan-bulan sebelumnya sudah membeli banyak tas. Dikarenakan dia menyukai sepatu, maka ia menambah koleksi sepatu menjadi 7 buah. Hal ini memberikan kepuasan yang sama dikarenakan dia membeli sesuai kebutuhan. Kurva ini berbentuk cekung dan memiliki kemiringan negatif karena dari atas ke kanan bawah. Selanjutnya ada barang halal haram dalam bentuk peta indifferent kurva. Kesejahteraan konsumen akan meningkat jika mereka mengkonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat, halal, dan mengurangi konsumsi barang yang buruk atau haram. Pada kurva ini, di kiri atas terdapat X halal dan Y haram. Kurva ini turun ke bawah yaitu dari kiri atas ke kanan bawah dan mendekati titik halal. Di kiri bawah terdapat X halal dan Y halal. Dikarenakan sama-sama halal, dia akan berbentuk naik ke atas yaitu ke kanan atas dengan menjauhi titik 0. Pada kanan atas ada X haram dan Y haram. Dia akan berbentuk turun ke bawah dan mendekati titik 0. Pada kanan bawah terdapat X haram dan Y halal, dia akan naik ke atas mendekati X. Selanjutnya ada optimal solution, yaitu titik di mana seseorang konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan kombinasi barang yang dikonsumsi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Rumus dari optimal solution yaitu MUA per PA sama dengan MUB per PB. Bagian dari kurva optimal solution yaitu kurva indifferent dan kurva budget line atau garis anggaran.
Contoh soal dari Optimal Solution yaitu Siska mempunyai anggaran sebesar 140.000 untuk membeli ballpoint dan buku. Ballpoint seharga 10.000 per unit dan buku seharga 20.000 per unit. Buatlah kurva Optimal Solution. Yang pertama diketahui ballpoint dengan kode A, buku dengan kode B, PA dengan kode 10.000, PB kode 20.000. Selanjutnya ada perhitungannya, yaitu 3 ballpoint ditambah 2 buku sama dengan 3 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 20.000, yaitu menghasilkan 70.000. Yang kedua ada 4 ballpoint ditambah 5 buku sama dengan 4 dikali 10.000 ditambah 5 dikali 20.000 menghasilkan 140.000. Yang ketiga ada 5 ballpoint ditambah 8 buku sama dengan 5 dikali 10.000 ditambah 8 dikali 20.000 menghasilkan 210.000. Hal ini menggambarkan bahwa baseline-nya terletak di tengah, yaitu buku sebanyak 4 buah dan buku sebanyak 5 buah dan ballpoint sebanyak 4 buah, dikarenakan Siska hanya memiliki anggaran 140.000. Kalau Siska hanya membeli 3 ballpoint dan 2 buku, maka anggarannya Siska akan masih memiliki sisa dan dia tidak merasa puas. Jika Siska hanya membeli 5 ballpoint dan 8 buku, maka akan menghabiskan 210.000. Karena anggaran Siska hanya 140.000, uangnya akan kurang. Jadi baseline-nya terletak pada tengah, yaitu 4 ballpoint dan 8 buku. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.